Cikuro signature. Orang tuh paling menghindari tusuk sate. Iya. Ya. Sebenarnya kalau gue itu mitos gitu ya. Namanya Cikuro ya. Cikuro kan kayak kedengarannya juga udah agak Jepang-Jepang gimana Japanese gitu gitu ya. ya. Nah, ada sedikit yang menarik di mana desainnya itu nggak biasa. Salah satu desain gue yang gue paling suka gitu. Dosen gue dulu selalu bilang, architecture is designing with constraint. Constraint tuh batasan-batasan. Yo, balik lagi bersama gue, Yohanes Edo. Oke, di video kali ini kita lagi mau wawancara seorang arsitek yang karyanya bagus banget. Dia sedang membuat project dan sekarang baru banget grand opening. Nama tokonya adalah Cikuro, kalian bisa coba di PVJ, Bandung. Untuk itu, let's check it out. Tara, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama gue Nepil. Salah ya? Harusnya Vanessa. Harusnya Vanessa. Cuma panggilannya adalah Nepil. Nah, banyaknya yang mengenal dia itu namanya adalah Nepil. Nah, dia adalah seorang arsitek lulusan dari Unpar. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nah, untuk kali ini kita lagi mau nge-review satu project yang keren banget nih. Namanya adalah Cikuro signature. Harus ada signature ya, karena ini agak beda sama Cikuro yang lainnya. Nah, tepatnya di PVJ, yaitu di lantai paling bawah nih. Lantainya yang bareng sama Carrefour. Pertanyaannya yang pertama adalah, kenapa Cikuro itu memilih di PVJ, tepatnya di Tusuk Sate ya? Menurut Nepil kenapa nih? Sebenarnya kan kalau kayak di properti gitu ya, kalau apalagi perumahan, orang tuh paling menghindari tusuk sate. Iya. Ya. Sebenarnya kalau gue itu mitos juga sih, kayak walaupun alasannya feng shui dan apapun itu ya. Karena sebenarnya tusuk sate itu kayak dia kasih muka yang paling jelas gitu. Kalau misalnya dari sirkulasi utama gitu ya, kan dia langsung notok, langsung bray gitu, Ya, paling kelihatan. Ya? Paling kelihatan sebenarnya. Jadi untuk komersial itu kayak salah satu spot yang paling bagus sih untuk jualan. Betul. Menurut saya juga betul, setahu saya kenapa tusuk sate jelek adalah konon dulu itu kalau ada orang lewat, amit-amit dia itu mabok atau apa gitu ya, nabraknya tusuk sate dulu kan. Blong, ya. Betul. Tapi kalau untuk tempat usaha, tusuk sate adalah salah satu spot paling bagus. Ketika orang jalan, kan fokusnya ke depan, pasti ngeliat tusuk sate dulu nih. Betul. Nah, spot Cikuro ini adalah satu spot yang tusuk sate juga nih. Makanya kalau bisa dilihat, spot untuk kasirnya itu persis tusuk satenya agar lebih terlihat. Betul. Itu satu poin. Nah, yang kedua nih, tema apa sih yang diambil oleh Vanessa untuk desain dari Cikuro ini sendiri? Nah, kan kalau misalnya baca gitu ya, namanya Cikuro ya. Cikuro kan kayak kedengarannya juga udah agak Jepang-Jepang gimana Japanese gitu gitu ya. ya. Ya, lebih Japanese gitu kan. Jadi emang produknya tuh terinspirasinya dari kayak snack-snack di Jepang gitu. Jadi kayak emang dia Japanese snack lah gitu. Jadi ya desainnya ya harus ngikutin kayak gimana sih biar ngegambarin kalau ini tuh agak Japanese gitu. Sebenarnya ini kayak lebih ke arsitektur kayak kafe-kafe modern yang ada di Korea sebenarnya. Kalau Jepang tuh kayak lebih minimalis lagi dari ini. Nah, ada sedikit yang menarik di mana desainnya itu nggak biasa. Yang biasa kan desainnya kotak-kotak, di sini desainnya adalah lebih membulat. Bukan seperti perut yang membulat ya, tapi desainnya yang banyak main curve nih, agak setengah melingkar, seperempat melingkar. Nah, inspirasinya dari mana dan kenapa membuat bentuk yang banyak melingkarnya nih? Biar susah. Biar susah, oke. Enggak. Sebenarnya secara psychologically ya, dan kayak secara teori lah gitu ya. Bentuk yang bulat itu yang tidak bersudut itu kayak lebih friendly sama mata manusia gitu. Bisa jadi lebih eye catching, lebih nyaman gitu karena kita ngindarin sudut-sudut kan. Kalau misalnya kita memperhalus sudut-sudut itu kayak buat mata orang tuh lebih gede lah poinnya gitu. Berarti kalau saya simpulkan, Vanessa membuat banyak melingkar itu membuat eye catching ya. Jadi udah dari tusuk sate, ada juga sudut membulat yang membuat orang kayak ngeliat, ini apa sih? Karena ini balik lagi bisnis ya, bukan rumah ya. Betul. Apa sesuatu yang lucu nih? Oh, kayaknya lucu nih, kayaknya enak nih, kayak gue belum pernah lihat nih. Jadi rasanya itu ingin mencoba sesuatu yang dijual oleh Cikuro ini. Ya, betul seperti itu? Betul. Oke, nah berikutnya, kenapa mengambil warna putih digabungkan dengan warna emas yang sedikit ke arah bronze ya? Nah, kenapa memilih warna itu?
Jadi kalau misalnya ini penontonnya Joe Property itu udah pernah lihat Cikuro gitu ya di tempat lain, itu kan brandingnya lebih ke merah. Oke. Kalau yang ini tuh karena ya tadi konsepnya signature ya, maksudnya Oke. lebih premium, lebih luxe kayak gitu ya, si produknya juga itu jadi kalau kita pakai warna yang bright, yang terang, yang maksudnya simple tapi ada aksen-aksennya, apalagi kita pakai bronze gitu ya, mengarahnya lebih ke gold juga sih. Jadi kayak bawa si kesan luxury-nya itu gitu. Dan sebenarnya kita kalau misalnya bisnis kan pengennya cuan ya, kayak Betul. di channel satunya lagi harus Ada channel satu ditonton lagi, ya. Yuan Sedo itu apa? Cuan. Channel cuan. Nah, kalau misalnya cuan ya gimana caranya kita bikin sesuatu yang simple tapi kayak ya itu tadi bisa eye catching, bisa menjual dan lain sebagainya. Dan salah satu caranya ya pakai banyak unsur warna netral. Jadi putih kan netral ya. Dan kalau misalnya kita cuman kasih warna-warna kayak bronze kayak gini gitu ya, itu jadi bikin aksen-aksen gitu. Vanessa ini sudah mengerjakan beberapa brand dari Cikuro ini. Mungkin ini cabang kelima ya? Rasanya kelima. Nah, kelima. Buat teman-teman yang belum coba Cikuro itu ada beberapa tempat nih. Yang pertama di Festival Citylink Bandung, yang kedua ada di Ciwok atau Ciamplas Walk Bandung. Yang ini Jakarta itu signature ya? Ini signature. Itu di PVJ, baru banget buka. 1 Juli. 1 Juli, itu bener-bener baru buka. Kalian coba aja ke sini. Yang dua lagi di Jakarta, di mana Ada dua di lagi? Jakarta, ada di Living World, sama satu lagi di develop. Cuman nanti mau buka juga di Surabaya sama Malang. Nah, buat teman-teman yang mau coba, kalian bisa coba aja Cikuro ini nih. Nah, terlepas dari itu, gue penasaran nih. Kan biasanya ada orang yang seneng arsiteknya ganti-ganti nih, biar membawa unsur baru. Nah, ini Vanessa dipakai oleh ownernya di banyak cabang nih. Nah, apa yang menurut Vanessa membuat ownernya itu tetap setia dengan Vanessa? Karena saya juga setia. Oh iya. Ini menarik ya, pertanyaan yang super menarik. Jadi menurut gue sih kalau misalnya kita ngedesain ya, ini juga jadi Cikuro signature yang kayak gini ya. Menurut gue ya kayak salah satu desain gue yang gue paling suka gitu. Salah satu yang paling suka dan terbangun ya. Ini tuh nggak lepas dari ide dan kayak kontribusi dari ownernya juga lah gitu. Jadi gue sih percaya ya, maksudnya kayak di setiap proyek itu kalau misalnya ownernya ikut terlibat gitu dan kontraktornya ikut terlibat gitu. Ini juga bahkan ya timnya juga ikut terlibat ngasih kayak masukan dan lain-lain gitu ya. Jadi desainnya tuh jadi rich gitu. Ini tuh bisa manjang dan bisa jadi seperti ini ya, ada kontribusi dari ownernya juga gitu. Kerjasama dan komunikasi mungkin ya. Betul. Dan kayak kenapa manjang ya? Ya ini mah gue ya. Kayak gue selalu nempatin klien gue itu kayak keluarga gue aja gitu. Kalau misalnya mereka butuh apa, ya mungkin gue udah jadi kayak asisten pribadinya gitu. Kalau misalnya Langsung butuh ada apa. setiap dibutuhkan. Iya, jadi itu kontrak tuh hanya sebatas kertas aja gitu. Tapi kalau misalnya lu butuh apa, ya gue bisa support, gue akan support sebisanya gitu. Jadi ya kasih service tuh bukan cuman ini gambar selesai, bye gitu. Enggak, tapi kayak misalnya butuh apa sampai ya promosiin kayak apa kayak gitu ya. Jadi emang benar-benar posisiin klien kayak keluarga, kayak mitra, benar-benar attach gitu. Walaupun ini bukan proyek gua, Vanessa sering bekerja sama dengan saya di beberapa proyek, terutama di sipil. Nah, satu hal yang tadi yang paling menurut gua oke, karena gua kan sebagai kontraktor juga ya, kita tuh sering ngobrol udah kayak temen, kayak keluarga. Jadi kan kadang orang canggung nih. Kalau udah canggung kan suka ada keterbatasan ya, ada unek-unek yang nggak keluar nih. Dengan kita enak ngajak ngobrol, bisa bertukar pikiran, itu kadang-kadang ide-ide baru dan hal-hal yang lucu tuh keluar. Yang ngebuat ada tingkat kepuasan tersendiri. Bahkan yang lucu ya, kadang kalau kita meeting itu, ngobrol proyeknya sejam, ngobrol yang lainnya 2 jam. Betul. Nah, itu yang membuat kadang ada kekeluargaan lah yang interaksi yang nggak bisa dihilangkan gitu. Lalu mungkin sesuatu yang lucu nih. Nah, ini kan gue lihat nih ya, perpaduan warnanya itu bagus, ditambah dia itu menggunakan warna putih tapi natural ya. Nah, kenapa menggunakan variasi natural, bukan kuning atau warna-warna lain yang mungkin putih atau warm white atau kuning? Ya sebenarnya gue juga belajarnya bukan dari teori banget gitu ya, tapi dari pengalaman gitu kan. Dan pengalaman gue, kalau misalnya pakai lampu kuning itu ngantuk Pak. Ngantuk, jadi kalau misalnya terlalu lama diem di tempat yang ambience-nya kuning, lampunya kuning itu nggak enak ke mata gitu. Kayak bahasa Sundanya ya jadi peres gitu ke mata. Jadi kayak pengen tutup tidur, gitu nutup, mata, nggak enak istirahat, ya. betul. Sedangkan kalau misalnya terlalu putih juga terlalu pias kali ya, putih ketemu putih. Nah ini tuh jadi biar dia bawa suasananya agak warm juga karena semuanya putih kan. Ya jadi kita pakai si lightingnya itu pakai yang natural light, daylight sih ya. Satu hal yang saya senang adalah di sini tuh desainnya nggak terlalu lebay, tapi memberikan kesan mewah karena dia itu menggunakan lampu, banyaknya itu hidden lamp.
atau LED strip lah ya kalau bahasa teknisnya ya. Jadi beberapa lampu itu tidak kelihatan sumbernya dari mana, tapi memberikan ambience yang dipantulkan ke dinding. Beberapa contoh seperti di sini, dindingnya awalnya putih, diberikan sedikit sentuhan warna LED, jadi ada gradasi warna. Nah, gradasi warna itu yang membuat kesannya itu mewah. Bukan begitu? Betul. Buat sampai terjadi yang seperti ini nih, kira-kira stepnya misalkan gue orang awam, gue pengen bikin rumah atau pengen usaha, step-stepnya apa aja sih? Ya, secara garis besar ya kalau misalnya setiap proyek itu kita bagi jadi 4. 4 itu pertama dari konsep, ya jadi konsep desain. Udah gitu kedua itu desain development. Terus ketiga itu pembuatan gambar kerja, baru konstruksi. Nah jadi konsep itu yang tadi pertama diobrolin gitu ya, kayak kita pengennya kayak gimana sih, suasana Jepang atau putih atau apa, nah itu konsepin dulu gitu. Udah gitu kan, oh ini udah kebayang ya, kita input datanya, oh pengen yang kayak gini, kita cari referensi, udah gitu nanti nih jejeng gitu kan desainnya gitu kan. Nah tapi ya biasanya itu kan tembakan pertama desain gitu ya. Ini walaupun bentuk ini tuh yang sekarang terjadi nggak terlalu berbeda jauh sama tembakan yang pertama gitu. Karena ya mungkin udah cabang kelima juga dia kayak udah tahu gitu maksudnya, oh klien ini pengennya yang kayak gimana gitu. Yang seru itu menurut gue di arsitektur ya kayak bukan ngedesainnya aja gitu, tapi kayak ngebaca ini orang maunya apa sih? Baca pikiran. Iya betul, ternyata gue Deddy Corbuzier. Iya, bukan Deddy Corbuzier, ini baca pikiran kayak mempelajari kira-kira apa yang suka gitu. Iya, nah jadi kayak gimana kita abis tembakan desain yang pertama itu, nanti kita develop, oh nggak suka ininya, oh suka ininya, pertahanin elemen ininya, ganti itunya, tambahin ini. Nah itu desain development gitu. Jadi udah oke, fix. Nah abis fix ini baru kita bikin gambar teknisnya, gambar detailnya, gambar kerja. Udah gambar kerja, nanti dihitung sama kontraktor untuk ngeluarin harga ya. Kan kalau misalnya kita buat sesuatu harus direncanakan ya Pak. Nanti kalau misalnya tekor kan jangan jadi buka. Ya, jadi kita harus bikin RAB dulu. Iya, betul. Ya, abis itu ya konstruksi, lagi tahap konstruksi. Ya service dari kitanya sih kita ada pengawasan ya. Dan ini kalau di mall agak ekstra ya Pak, karena kita kan ngerjainnya cuma bisa setelah mall tutup. Jadi kesini jam 10 malam. Jadi malam ke subuh. Iya, bro. Jadi bahasa gaulnya adalah supervisi dari pihak arsitek untuk mengawasi pekerjaan dari pihak kontraktor. Ya, supervisi ya betul. Ya, abis itu ya kontrol-kontrol aja untuk istilahnya nyesuaiin antara lapangan sama gambar. Gitu. Buat teman-teman yang awam nih ya, jadi proses desain itu tidak semudah itu. Kadang butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin bisa 1 sampai 2 bulan kali ya. Untuk memfikskan desain, kecuali kayak Vanessa yang udah kenal sama ownernya udah lama, udah bisa baca pikiran gitu ya, kayak peramal gitu, dia udah mulai tahu nih klien inginnya kayak gimana, jadi biasa revisinya nggak banyak. Tapi buat kalian yang punya tempat tinggal atau usaha yang lebih besar dan juga yang lebih rumit, biasanya butuh waktu yang lebih lama nih, sebelum nanti dari kontraktor itu menghitung biayanya dan di ACC. Dan sering nggak jadi menutup kemungkinan pada saat menghitung biayanya, ada tambah kurang yang harus di-adjust nih. Itulah butuh revisi gambar lagi gitu. Jadi tidak sesimpel itu untuk pekerjaan arsitek ini. Oke, nah dari Vanessa ini kan adalah salah satu karya lah ya. Bagian mana sih yang sebetulnya Vanessa paling suka? Spot bagian mana nih? Yang paling seksi. Yang mana nih paling seksi? Yang bahenol atau yang apa? Yang terutama bagian kolom sih, yang bagian depan. Kayak itu bentuk outlet ini tuh agak unik ya. Maksudnya kayak bentuk kayak kalau dari denah ya, itu kelihatannya kayak huruf Y. Kayak Y gitu ya. Nah, dan di bagian depan tuh ada, pokoknya bentuknya irregular lah, pokoknya nggak jelas bukan banget. kotak ya? Nggak, ini patah-patah banget lah. Jadi pertama tuh kayak bingung banget, ini apa gitu, kenapa ada legokan gitu kan, bingung. Cuman dicoba-coba gitu ya, terus kayak agak berimajinasi sedikit ya. Ternyata itu jadi spot yang paling lucu gitu, karena banyak likuk-likuk gitu ya. Dan emang konsepnya kita mau menghaluskan sudut gitu. Justru ketika dihaluskan sudutnya itu tuh malah jadi bentuk yang keren gitu. Oh, berarti karena ada keterbatasan dari ruangan yang didapatkan sama dia diperhalus dengan membuat banyak lekukan. Dengan banyak lekukan itu malah membuat suatu variasi yang menarik. Jadi emang serunya ya kalau di arsitek itu, dosen gue dulu selalu bilang, architecture is designing with constraint. Constraint itu batasan-batasan. Justru ya bukannya gimana ya sama desainer DKV misalnya, itu kan imajinasi bebas gitu ya. Mau bikin manusia tangannya 6 atau gimana gitu ya. Tapi kalau di arsitek tuh nggak bisa, ada gravitasi, ada ya bentuk lahan, ada macam-macam. Justru si batasan-batasan ini yang harus kita pecahin, jadi kayak puzzle sih sebenarnya, yang itu dipecahin jadi sebuah bentukan
desain arsitektur, yang itu yang bikin bagus gitu lah istilahnya. Berarti bisa dibilang dari keterbatasan yang ada, itulah tugas arsitek untuk membuat menarik tanpa orang mengetahui dan tidak terasa seperti itu tuh sengaja dibuat, bukan sebagai suatu kekurangan. Yang terakhir, nah bahan apa aja sih yang banyak digunakan di desain ini nih? Ya, sebenarnya standar ya. Kalau misalnya plafon ya, plafon itu gypsum. Betul. Gypsum, nah kita nyoba-nyoba nih mainin kayak gimana kalau plafonnya dilengkungin gitu Betul. ya. Atau disobek itu kan biasanya kan kalau bikin upcilling ya, upcilling yang kayak di atas kita ini itu kotak doang tapi kita lengkung-lengkungin. Jadi main di bentuk-bentuk dasar Main modelnya ya, sebenarnya, oke. ya. Itu pakai gypsum. Lampu sih biasa ya. Banyak juga pakai besi. Jadi plafon yang di atas bootnya persis itu kita pakai besi di roll, dilengkungin. Betul. Lalu dicat ya, dicat pakai warna bronze. Besi Itu hollow ya? plafon. Iya betul. Besi hollow, Nah, betul. kalau dinding itu banyak. Jadi ini kan ada dinding yang sebelumnya ya. Kalau misalnya di mall-mall itu kan dindingnya biasanya bolos gitu, kayak cuman acian kasar lah ya. Jadi harus kita tutup lagi pakai gypsum juga. Gypsum, Ini sebenarnya oke. gypsum juga yang dinding-dindingnya. Terus finishingnya cat putih aja biasa. Oke. Nah, terus yang belakang kita ini cukup unik sih. Jadi ini termasuknya pekerjaan furniture kali ya. Iya. Multi, kita lengkung-lengkungin, Iya, di bending, dibuletin. Yes, di bending. Terus kita cat duko gitu. Jadi Oh. ini kalau misalnya kita main desainnya plain putih gitu ya, justru harus main tekstur. Betul. Jadi biar keluar gitu putih, cuman ada bayangan, ada lighting, ada Iya. apa. Nah kalau boot ya biasanya multi HPL. Betul. Ini juga sama tempat duduk segala macam multi HPL. Nah dan karena ini cukup kecil sebenarnya bootnya, karena abis sama tempat produksi ya. Tempat Nah, produksinya jadi lumayan besar ya, dan ada gudang juga. ya, jadi kita pakai cermin. Oke. Nah, ada beberapa spot yang menarik nih. Kayak misalkan cermin. Nah, kenapa menggunakan cermin? Cermin sendiri bertujuan agar area yang kecil ini terlihat lebih luas. Yes. Nah, makanya cermin digunakan. Lalu di sini ada yang menarik juga, area spot yang kalau cuma cat doang kan membosankan kan, sama dibentuk membulat. Jadi Ya. dari awal kita masuk udah bulat, entrance, penutupan kolom udah bulat, dinding belakang dibuat bulat, pintu pun dibuat bulat, lampu dibuat bulat. Jadi ada kontinuitas dari desain yang ditentukan. Bagus juga bahasa lu. Oh iya dong. Nah, ini kan mungkin banyak nih yang, gue juga pengen bikin dong kayak gini. Gimana cara mengontak Vanessa? Kalau kontak aja. Dari sini. Ya. Tapi sayangnya udah mau merit, jadi udah nggak single. Jadi kalau Info yang buat nyari sangat jodoh penting. nggak bisa. Tapi kalau nyari arsitek bisa ya. Buat tempat bisnis bisa, tempat wisata pernah, rumah sering. Jadi kalau mau nyari arsitek bisa langsung kontak. Saya kontraktor juga boleh. Iya benar. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan-kesan yang disampaikan oleh Ibu Vanessa sebagai penutup? Ya pokoknya buat para clients ya sama arsitek sebenarnya cocok-cocokan. Cuman ya kita saling menghargai aja gitu dan berkontribusi lah gitu. Jangan kayak oh emang dari dia mah tugasnya ngegambar. Enggak, Ya. tapi justru kalau kita dari kliennya itu contribute banyak, kita put effort yang lebih banyak gitu di situ. Dan buat teman-teman yang arsitek juga kita lebih explore, lebih kreatif dan kayak sama klien itu jadiin mereka kayak keluarga atau teman sendiri lah. Nah, yang penting menurut saya adalah komunikasi nih. Jadi jangan ngerasa Itu sih. kayak misalkan ini Vanessa sebagai arsitek, saya sebagai kontraktor. Ya udah itu mah kerjaan mereka, jangan gitu. Karena balik lagi, arsitektur tuh ada seleranya. Bagus menurut gua dan Nepil, belum tentu bagus buat klien. Terutama pas desain ya. Ya. Sebaiknya kalau kalian suka kalian ngomong, kalau kalian nggak suka kalian ngomong. Jadi reaktifnya itu kita mempelajari bagaimana yang kalian sukai. Seperti apa yang kalian sukai agar Ya. ketemu titik tengah yang bagus untuk semuanya. Nah, oke segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian coba Cikoro ini yang ada di PVJ dan juga cabang-cabang lain yang tadi sudah gue sebutkan. Karena menurut gue rasanya enak banget dan ini menurut gue adalah salah satu makanan snack Jepang yang menurut gue sangat enak. Betul? Yes. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus support kita dengan cara klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Dadah!